pasif ya. Kalau contoh setengah sel reaksi seperti ini misalnya air raksa ya Hg dan reaksi dengan oksigen. Ini di mana Hg kemudian menjadi Hg2+ mengalami oksidasi, sementara oksigen menjadi 2-, ini mengalami reduksi. Contoh yang lain ini antara serium dengan besi ya. Ion serium dari 4+ akan tereduksi menjadi Ce3+. Antara Ce4+ dan Ce3+, karena Ce4+ ini punya muatan atau bilangan oksidasi yang lebih tinggi, maka dia disebut dengan bentuk oksidan. Sedangkan yang muatannya lebih kecil, positifnya lebih kecil, disebut dengan reduktan. Ya. Demikian juga dengan Vero 2+ dan Veri 3+. Maka Vero ini reduktan, karena punya muatan atau muatan positif atau bilangan oksidasi yang lebih besar ya. Nah, contoh senyawa oksidator ini beberapa contohnya ya. Ini adalah contoh senyawa reduktor. Nah, Anda kan sudah kenal ya senyawa oksidator reduktor karena dulu mungkin belum dulu sekali ya, wong baru di awal semester 11 ya. Ada tentang analisis kualitatif senyawa anorganik maupun organik ya. Anda ada uji oksidator, uji reduktor. Ada yang masih ingat untuk uji oksidator kita pakai apa? Diuji dengan reaksi apa? Dulu tuh kalau mau menentukan anion, kation itu kan dites ya. Golongan oksidator bukan. Pakai reaksi apa? Ada yang masih ingat? Belum selesai semesternya loh. Atau golongan eh, aldehid. Nah, itu kan memiliki kemampuan reduksi yang tinggi. Nah, itu di untuk sebagai reduktor dites dengan reaksi apa? Ada yang masih ingat? Pingpong itu tuh artinya apa ya? Ada yang masuk ya? Tak pikir ada yang mau jawab gitu terus ngebel. Ya, ada yang masih ingat untuk oksidator? Oh, dia ini senyawa termasuk senyawa oksidator. Kita tes pakai apa? Reaksinya? H2SO4, Ibu. H2SO4, kemudian nanti reaksinya apa positifnya? Oh iya, dia senyawa oksidator. Nanti jadi larutan biru. Betul kah? H2SO4 atau difenilamin SO4. Ya, nanti diingat lagi ya, jangan lupa itu nanti terbawa sampai ke atas ya, semester atas. Oksidator itu kan mampu untuk mengoksidasi ya, reduktor itu untuk mampu untuk mereduksi. Dan Anda ingat itu ada Vehling, ada apalagi ya, uh, SIF ya, kalau yang ada gugus fungsi, kalau yang anorganik Anda kenal dengan reaksi KMNO4, reaksi difenilamin sulfat gitu kan. Nanti diingat kembali ya. Oke. Nah, menyangkut titrasi sama seperti titrasi yang lainnya, ini termasuk dalam volumetrik ya. Artinya pada penetapan kadarnya, karena ini untuk analisis kuantitatif itu kita berbasis pada volume. Volumenya siapa? Volume standarnya, volume titran yang nanti diletakkan di buret, ya kan? Nah, komponennya juga ada 3, sama seperti titrasi yang lain. Ada sampel yang mengandung analit ya. Dalam hal ini sampelnya mengandung analit yang berupa senyawa pengoksidasi atau pereduksi. Kemudian ada standar atau baku, ya, dan ini juga berupa senyawa pengoksidasi atau pereduksi. Kemudian yang terakhir adalah indikator. Ada yang masih ingat apa fungsinya indikator? Apa perannya indikator ini? Ya, ada yang tahu apa itu indikator? Perannya terhadap proses titrasi apa? Peran atau fungsi dari indikator? Untuk menentukan endpoint.
menentukan endpoint ya, menentukan kapan titrasinya harus dihentikan ya, dan biasanya ini bekerja secara fisik yaitu melalui visualisasi ya, berubah warna begitu. Jadi sampel itu adalah yang kita akan tentukan kadarnya, kita nggak tahu kadarnya berapa ya. Kemudian ada standar tadi. Kalau ini justru kita harus betul-betul tahu berapa kadarnya, dan itu selalu dilakukan dengan penimbangan ya, untuk mendapatkan beratnya berapa, masanya berapa, sehingga kita tahu persis konsentrasinya berapa. Dan indikator ini physical change ya, untuk menunjukkan telah dicapai endpoint atau reaksinya sudah sempurna gitu ya. Dan untuk redox ini juga melalui proses perubahan warna. Hanya saja kalau di asam basa itu Anda tahu perubahan warna indikatornya adalah karena indikator itu punya warna yang berbeda pada situasi asam dan basa. Jadi kalau ada pergantian pH yang sangat signifikan ya kan endpoint-nya asam basa kan peningkatan atau penurunan pH yang sangat drastis gitu ya, mendadak, abruptly gitu kalau di bahasa Inggris kan. Maka indikatornya ikut berubah, sehingga memilih indikator dengan pKa tertentu itu akan sangat menjadi kritis ya. Sedangkan pada redox, indikator bebas dan indikator yang berikatan dengan anarit ini juga akan membentuk warna yang berbeda. Bebasnya dia warna apa, terikatnya dia berwarna yang lain gitu ya, sehingga kita bisa melihat perubahan warna juga. Baik, coba nanti diingat lagi, sama juga seperti di titrasi yang lain, untuk standar yang kita gunakan bisa saja primary standard atau standar primer ya. Tetapi ada juga nanti Anda lihat yang terpaksa harus pakai secondary standard. Kalau kita pakai secondary standard, maka perlu ada proses pembakuan, ya kan? Seperti yang kalian sudah lakukan di asam basa. Tapi kalau kemarin di iodometri mungkin tidak pakai pembakuan ya, karena mungkin sudah diketahui apa konsentrasi dari standarnya. Jadi itu tetap berlaku ya, nggak boleh lupa. Baik. Nah, bicara tentang titrasi redox atau oksidimetri, kita punya banyak banget jenis titrasinya, macam-macam ya. Ada permanganometri, ada iodometri, bromometri, dikromatometri, serimetri, iodatometri, bromatometri, dan lain-lain. Banyak banget. Ini aja masih ada dan lain-lain ya. Tetapi mungkin minimal kita kenal yang ini, yang saya beri warna biru ini ya. Minimal kenal ini, dan yang lebih harus dikuasai mungkin yang iodometri ataupun permanganometri ya. Itu karena apa? Karena di farmakope masih banyak yang dipakai. Tapi yang lainnya Anda juga wajib tahu lah minimal prinsipnya seperti apa. Nah, dari namanya ini Anda sudah bisa menebak juga kira-kira nanti standarnya itu senyawa apa yang dipakai ya. Oke, kita lihat yang pertama, iodometri yang mestinya sudah dikenali melalui praktikum ya. Jadi iodometri ini adalah titrasi redox yang menggunakan iodin I2 as oxidizing standard or titran. Artinya titrannya adalah senyawa pengoksidasi, oksidator ya, I2, atau ion iminus sebagai reducing titran. Ini disebut iodometri, yang di sini iodimetri ya. Jadi bisa dua, mau pakai I2 iodin atau pakai I minus ya. Nah, kita tahu reaksinya adalah seperti ini ya. Iodin ini akan iodin tuh nggak pernah bisa berdiri sendiri stabil di dalam larutan. Dia akan segera bereaksi dengan I minus kalau nggak ada ion lain ya, yang kemudian akan membentuk ion triiodida seperti ini. Kemudian dia akan tereduksi menjadi 3I minus ya. Nah, untuk melihat titik akhir titrasi, kapan reaksi redoxnya selesai,
dibantu dengan indikator. Indikatornya yang kalian gunakan sama seperti yang di praktikum ya, adalah larutan amilum. Larutan amilum ini nanti yang akan bereaksi dengan I3- ini. Kemudian membentuk warna apa? Membentuk kompleks amilum I3- dengan warna Biru. biru. Ya, birunya biru tua ya. Bukan biru muda gitu enggak. Jadi amilum yang tidak berwarna dalam bentuk bebas, tidak terikat, dia tidak berwarna, tapi setelah berikatan dengan I-, dia akan I3- yang ini ya, dia akan berwarna biru. Nah, itu dasar perubahan warna pada indikatornya. Baik. Nah, cara titrasinya ada dua, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung ini, jika yang bereaksi dengan analit, tadi adalah I2. Jadi titrannya itu memang larutan I2 langsung. Jadi jumlah I2, mililiter I2 nanti akan digunakan untuk menghitung kadar dari analitnya. Ya. I2 bereaksi langsung dengan larutan sampel. Jadi yang dititrasi oleh I2 adalah sampel. Nah, ini membutuhkan pH asam. Ini beberapa senyawa atau apa namanya ion-ion yang dapat ditetapkan oleh dengan cara iodimetri. Cara langsung ya, iodimetri. Tetapi ada juga yang tidak langsung, yaitu iodometri seperti yang kalian lakukan di laboratorium. I2-nya itu digunakan memang tetap bereaksi dengan analit, tetapi bukan berarti I2-nya langsung dititrasi untuk analit ya. I2-nya itu dihasilkan dari reaksi kimia gitu. Kan pada titrasi yang Anda lakukan, I2 itu dibentuk dari KiO3 sebagai titran dan Ki yang kalian tambahkan di dalam sampel. Ya kan pada saat penambahan sampel kan Anda menambahkan larutan Ki. Ki dan KiO3 akan bereaksi membentuk I2. I2-nya akan bereaksi dengan analitnya. Nah, ini cara tidak langsung. Dan kita baru tahu kalau sudah ada kelebihan I2 yang tidak bereaksi dengan sampel. Ya. Oke, jadi itu bedanya. Kalau langsung itu ya memang pakainya sol iod I2, larutan I2 yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya. Nah, ini iodometri yang kalian lakukan di praktikum. Modelnya adalah vitamin C ya, untuk menentukan kadar vitamin C. Di mana indikatornya adalah larutan amilum 1%. Ya. Ini reaksinya. Jadi KiO3 ini juga disebut dengan iodatometri karena titrannya adalah KiO3 ya. KiO3 IO3 minusnya akan bereaksi dengan I minus dari Ki yang ditambahkan ya. Dalam suasana asam yaitu HCl yang ditambahkan ya. Ini akan menghasilkan I2 di sini ya, I2. Nah, I2 kemudian akan bereaksi dengan vitamin C. Ya. Nah, di sini Anda waktu titrasi kan di awal-awal tidak akan ada warna yang terbentuk ya. Karena I2 itu sebetulnya kalau dibuat larutan dia akan berwarna coklat kekuningan ya, tapi kalau dalam terlalu sedikit nggak kelihatan. Nah, awal ketemu I2 terbentuk ya udah langsung bereaksi dengan vitamin C karena kompetisinya dengan amilum dimenangkan oleh vitamin C ya. Nah, vitamin C-nya terus begitu ada I2 ditambahkan lagi, KiO3 ditambahkan terbentuk I2 bereaksi dengan vitamin C. Begitu seterusnya sampai semua vitamin C habis. Ya kan? Nah, selanjutnya pada penambahan KiO3 berikutnya, maka I2 yang terbentuk tidak lagi bereaksi dengan vitamin C, tetapi akan bereaksi dengan I- dari I yang di larutan awal tadi itu ya. Dan membentuk ion I3-. Tadi di awal saya sebutkan I2 ini tidak stabil, dia akan langsung bereaksi dengan I-. Ini adalah bentuk yang lebih stabil, I3- ya. Dan I3- ini kemudian akan bereaksi dengan amilum, membentuk kompleks yang berwarna biru. Ya. Selama masih ada vitamin C, proses yang di bawah ini nggak terjadi.
karena dia akan lebih langsung bereaksi dengan vitamin C. Nah, ini cara tidak langsung karena selain I2-nya dihasilkan dari reaksi kimia, yang kedua I2 kita melihat endpoint-nya itu karena ada kelebihan N2 ya, bukan karena perubahan warna dari reaksi ini. Oke, jadi ini mekanisme iodometri yang sudah kalian lakukan di laboratorium. Nah, KiO3 itu penting dibuat secara kuantitatif ya. Mengapa? Karena nanti dipakai untuk menentukan bereaksi dengan vitamin C-nya, ya kan? Sehingga membuatnya pun harus kuantitatif ya. Cuman kan kalian memang tidak membuat sendiri. Anda hanya diberitahu oleh lab ya KiO3 yang digunakan adalah sekian normal ya. Tapi ini harus kuantitatif karena nanti menentukan jumlah I2 yang dihasilkan ya. Nah, ini prosedurnya, saya rasa kalian juga sudah tahu dan endpoint-nya adalah dari tidak berwarna menjadi biru tua. Oke, prosedur titrasinya sesuai dengan yang sudah kalian pelajari, sama seperti rangkaian titrasi yang lain ya, ada buret, ada klaim, ada statip, ada Erlenmeyer untuk titrasi gitu ya. Kemudian KiO3-nya ada di buret dan setiap titrasi selalu diawali dengan 0. Kalau di kita apa supaya nggak ada salah. Nanti kan Anda tinggal baca saja, oh 10,05 misalnya, karena memang dimulainya dari 0 ya. Tapi kalau tidak dari 0 itu rawan lupa. Tadi saya mulai dari berapa gitu ya, bisa salah. Kemudian ini reaksinya, Ki tadi digunakan untuk menghasilkan I- yang akan bereaksi dengan IO3, membentuk I2. HCl dibutuhkan untuk suasana asam, karena reaksinya membutuhkan suasana asam. Dan yang terakhir amilum ya, untuk indikator. Nah, sampelnya ditimbang 500 mg kurang lebih ya. Anda punya apa ini istilahnya? Punya toleransi penimbangan plus minus 10% ya. Dia belajarnya kan nimbang tuh plus minus 10%. Kesalahan yang diizinkan ya rentangnya. Lalu diproses, masukkan Erlenmeyer, tambahkan Aquades, tambahkan seluruh reaksi, baru dititrasi. Nah, karena ini ditimbang ya, ditimbangkan agak bedanya dengan titrasi lain karena titrasi lain biasanya dipipet sampelnya. Pipet 10 mili, pipet sekian mili sehingga exactly hasilnya mestinya sama. Apa hasil volume titrannya karena jumlahnya sama persis. Kan larutan itu homogennya kalau dikatakan dia mengandung 10 normal ya seluruh larutan akan mempunyai komposisi 10 normal di atas, di bawah, di tengah gitu kan. Tapi kalau Anda nimbang, maka sulit sekali kalau tidak bisa dikatakan tidak mungkin ya. Ya mungkin saja, tapi posibilitasnya, probabilitasnya sangat-sangat kecil untuk menimbang dengan berat yang betul-betul exactly the same, sama 100%, 500,000 misalnya begitu. Ini tentu bukan tidak mungkin tapi susah gitu ya untuk membuat itu sehingga pasti ada beda massa, beda berat. Kalau beda berat mengacu ke persamaan reaksi yang tadi di slide sebelumnya, vitamin C bereaksi dengan I2 kalau jumlah vitamin C-nya bertambah atau berkurang karena penimbangan yang berbeda, tentu volume titrannya juga akan berbeda. Itu sebabnya kalau kita pakai reaksi apa namanya? Titrasi iodometri itu titrasi yang pertama biasanya kan jadikan acuan ya. Oh, tadi yang pertama tuh 10 mili sudah endpoint. Berarti nanti yang kedua kurang lebih juga 10 mili. Sehingga pada waktu 9,5 sudah hati-hati kita. Nah, tes nambahnya tetes per tetes kalau perlu setengah tetes. Seperti dulu video yang saya share di awal-awal praktikum kuantitatif ya. Jadi supaya hasilnya persis. Tapi kalau nimbang, maka Anda perlu spare lagi. Ini timbangan saya lebih banyak atau lebih sedikit dari yang pertama tadi titrasi. Kalau lebih banyak, kemungkinan endpoint-nya juga akan lebih butuh volume lebih banyak. Itu harus diperhatikan. Ya.
Kemudian kalau kurang, ya berarti harus juga lebih hati-hati. Artinya ada proses posibilitas perbedaan volume titran. Ya pasti nggak sama persis karena nimbang. Kemudian warna biru, kadang-kadang kita kemarin ada yang bertanya ke saya, Bu, bagaimana caranya supaya mendapatkan warna birunya itu tidak ketuaan begitu. Karena persepsinya semakin tua itu akan semakin banyak terlewatnya. Nah, itu juga sebetulnya ya ada benarnya juga, tapi dalam hal ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena amilum itu udah ada di dalam sini. Jumlah amilum itu udah udah di dalam larutan. Kemudian jika Anda tambahkan 1 tetes dan itu sudah di endpoint, ya udah plek gitu kan. Sehingga pasti warnanya biru tua. Kompleks amilum I3 sendiri memang pada dasarnya warnanya biru tua gitu ya. Jadi memang kalau iodometri ya seperti itu endpointnya. Maka butuh kehati-hatian menjelang endpoint. Kalau perlu tadi tambahkan 1/2 tetes, nggak sampai 1 tetes. Udah tahu caranya kan, taruh aja di ujungnya, jangan sampai netes lalu berubah ya. Biasanya di iodomet itu hanya direkomendasi atau disarankan untuk mentitrasi dengan pengocokan kuat. Mengapa? Supaya tadi reaksinya ke vitamin C. Kalau ada I2 yang nempel ke amilum itu bisa terlepas gitu ya. Dikocok kuat. Oke. Kemudian yang beda lagi mungkin di literasi yang lain adalah ini ya. Kalau di literasi yang lain Anda biasa berhitung dengan V1N1 sama dengan V2N2 gitu. Untuk redox ini kita menggunakan kesetaraan. Karena sampelnya ditimbang, kemudian nanti kita dapat analitnya juga dalam bentuk miligram, maka konsentrasi akhirnya adalah persen berat per berat. Ya. Nah, persen berat per berat. Jadi tergantung dari penimbangannya. Tetapi replikasi berapapun, mau direplikasi 2 kali, direplikasi 3 kali, kalau sampelnya satu sama ya gitu, nimbangnya boleh beda-beda, tapi nanti mestinya persen berat per beratnya akan tetap sama, ya kan? Karena konsentrasinya kan satu. Ya. Nah, di kesetaraan ini ada ketentuan 1 mililiter KiO3 0,1 normal setara dengan sekian miligram vitamin C. Dan kesetaraan ini berlaku mutlak ya. Seperti kalau kalian beli HP misalnya gitu kan, HP ada promo, tapi S dan K berlaku gitu kan ya. Ya, jadi ini juga begitu. Artinya apa? Kalau tidak 0,1 normal, ini nggak bisa dipakai. Harus dikonversi dulu ke 0,1 normal untuk bisa menggunakan kesetaraan ini. Ya, makanya Anda akan diberitahu berapa tuh KO3 di lab yang digunakan untuk titrasi. Nah, itu nanti dikonversi ke 0,1 normal. Saya nggak tahu kalian kemarin sudah mengkonversi ke 0,1 normal atau tidak ya. Belum cek laporannya. Oke, seperti itu. Baru kemudian dapat miligram. Nah, tinggal ngitung persen berat per beratnya. Ya. Oke, kemudian yang kalian lakukan di lab itu sama dengan penetapan kadar vitamin C yang ada di Farmakope Rusia. Farmakope Rusia edisi 9 ya, ditimbang 500 mg dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sedangkan di Farmakope Indonesia sendiri di edisi 6 itu kita pakainya tetap KO3 ya. Kemudian ada penetapan kadar sampelnya seperti ini prosedurnya. 400 mg sampel ditambah 100 ml Aquades tambah H2SO4 ya. Indikatornya tetap amilum tetapi titrannya adalah larutan I2. Bukan KO3 ya, I2. 0,1 normal dan juga berlaku kesetaraan di mana 1 mili 0,1 normal I2 itu setara dengan 8,86 mg vitamin C, sama seperti punyanya KiO3 tadi ya.
Sama ternyata kesetaraannya. Nah, tapi butuh pembakuan I2. Mengapa? Ada yang tahu kenapa I2 kok perlu dibakukan lagi? Kemarin waktu bikin resume reference, ada yang masih ingat kenapa kok I2 perlu dibakukan? Ya, apa kelemahannya I2 itu? Dia gampang apa? Udah menguap, Bu. Udah menguap. Ya, Anda kalau pergi ke rumah sakit, ya pergi ke rumah sakit nengok, bukan 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 ngamar ya, saya tidak mendoakan ngamar, tapi bisa berkunjung nengok orang yang sakit di rumah sakit, baunya rumah sakit itu kan khas ya. Kalau sekarang mungkin kalau di ruang tunggu dikasih pengharum ruangan ya, tapi kalau dulu kita bau rumah apa lorong-lorongnya rumah sakit itu kan baunya khas karena diberikan larutan desinfektan dan desinfektan itu mengandung I2. Nah, itu baunya sehingga memang I2 itu mudah menguap. Karena dia mudah menguap, maka kesalahannya besar ya kalau misalnya kita tidak melakukan proses pembakuan karena mungkin konsentrasi larutan I2 pada saat digunakan sebagai titran ini udah beda sama tadi pertama kali awal dibuat. Makanya I2-nya perlu dibakukan. Itu salah satu alasan mengapa perlu dibakukan. Membakukannya dengan apa? Dengan tiosulfat. Ya. Oke, jadi prosesnya nanti sama. Dibakukan dulu I2-nya, lalu menetapkan sampel, baru dihitung. Ya, itu contoh saja. Kemudian aplikasi yang lain ini ternyata nggak cuma di bahan baku nih. Iodometri bisa juga dipakai untuk menetapkan isoniazid INH ya, dalam sediaan injeksi. Ya, ini prosedurnya. Kemudian di FI6 juga ada beberapa contoh yang lain itu digunakan untuk metamisel natrium atau metampiron analgesik. Ya, di sana penetapan kadarnya menggunakan iodometri, suasana asam ya, pakai HCl, kemudian titrannya adalah iodium, larutan I2 langsung. Kemudian indikatornya juga kanji, ya, atau amilum. Amilum itu kanji. Di sini digunakan penyetaraan. 1 mili iodium 0,05 normal itu setara dengan 16,67 miligram metamisol atau metampiron. Ya, ini contoh di farmakope. Di aplikasi yang lain itu menetapkan kandungan antiseptik aminagrin hidroklorida. Ini pun juga sama, di mana digunakan titrannya dengan natrium tiosulfat, ya, yang nanti dibuat kesetaraan. Yaitu beberapa contoh aplikasi iodometri pada farmakope atau pada sampel-sampel farmasi, ya, bahan obat. Nggak hanya di bahan obat, tapi juga di persediaan. Nah, sekarang kita coba berlatih bagaimana menerapkan pengetahuan tadi tentang kesetaraan. Kesetaraan itu ada suatu proses. Ya. Di sini ada kasus, ini apoteker sedang melakukan penetapan kadar bahan baku vitamin C. Bahan baku ya, bahan awal, artinya bukan tabletnya, tapi bahan awalnya. Tadinya mau digunakan untuk bahan membuat tablet vitamin C 100 miligram, ya, menggunakan metode iodatometri. Bahan bakunya, sampelnya yang baru datang nih dari pemasok gitu ya, kalau datang ke industri ini dia nggak bisa langsung masuk warehouse ya, dia dikarantina dulu, dicek dulu nih yang benar, yang datang benar vitamin C atau bukan. Yang kedua benar vitamin C tapi sesuai dengan spesifikasi persyaratan farmakope atau tidak, misalnya begitu ya. Jadi dia nggak akan bisa masuk ke warehouse, disimpan di warehouse kalau belum lolos uji di awal barang datang di industri ya. Namanya uji bahan awal. Nah, ini prosedurnya ditimbang 100,5 miligram, ditambah air, ditambah larutan KI, HCl, dan indikatornya amilum.
lalu dititrasi dengan KiO3 dengan konsentrasi 0,1005 normal. Hingga titik akhir titrasi tadi dari tidak berwarna menjadi warna biru. Secara umum diperoleh data titik akhir titrasi ini pasti sudah melalui replikasi ya, adalah 12,35 mili. Nah, perhitungannya, penetapan kadarnya sesuai dengan farmakope itu digunakan kesetaraan ya. 1 mili KiO3 0,1 normal setara dengan sekian gram vitamin C. Supaya kesetaraan ini berlaku karena ternyata KiO3-nya kan tidak persis 0,1 ya, lebih. Maka harus dicek yang A berapa volume ekivalen konversinya ke 0,1 normal. Nanti setelah ketemu KiO3 konversi ke 0,1 normal, berarti kita sudah bisa menggunakan penyetaraan ini, maka kita bisa menghitung kadar berat per beratnya ya, W per W dari vitamin C. Tadi saya katakan bahan datang itu diuji identitasnya dulu, benar nggak vitamin C, lewat apa Bu? Metodenya apa ujinya? Tentu tergantung monograf yang ada di farmakope ya. Apa di reaksi warna, apa di menggunakan instrumen analisis, terserah. Nah, setelah itu dicek benar nggak vitamin C-nya sesuai dengan spek. Ternyata menurut FI, bahan baku vitamin C itu tidak boleh mengandung vitamin C tidak boleh kurang dari 90,0% dan tidak boleh lebih dari 110,0%. Maka jawaban di B nanti itu harus ada lanjutannya. Kalau begitu vitamin C-nya ini boleh masuk gudang, disimpan karena memenuhi syarat, atau harus balik ke pemasok karena tidak memenuhi syarat. Disitulah nanti Anda berperan sebagai apoteker. Boleh jadi yang mengerjakan titrasinya bukan apoteker ya, analis misalnya, atau tenaga yang sudah dilatih laboran, begitu kan? Bisa juga apotekernya. Tetapi yang merilis hasil akhir menyetujui approval itu pasti apoteker. Kalau salah hasilnya bukan laboran yang harus bertanggung jawab, apotekernya yang harus bertanggung jawab karena yang memberikan professional judgment-nya adalah apoteker. Ya, beri waktu 10 menit menyelesaikan ABC ini. Mulai dari 11 persis. 10 menit lagi nanti saya tanya siapa yang bisa jawab.
Ya, sudah. Ada yang sudah menyelesaikan untuk yang A? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada? Maaf. Yuk. Ya. Siapa yang akan menjawab? Yang A. Oke, Veronica. 12,29 mili. Ini dari mana? Cara menghitungnya. Oke, jadi karena mau dicari yang 0,1, maka Mbak Veronica menghitungnya 0,1 per 0,1005 kali 12,35 ya. Dina diperoleh 12,29. Ada yang punya jawaban lain? Kan kita negara demokrasi ya. Jadi kalau negara demokrasi kan pilihannya harus lebih dari satu. Nah, seru gitu. Saya mau izin menjawab, Bu. Kan, juga. Kalau saya 0,1 per 0,1005 kali 12,35. Jawabannya 12,41. Mana? 12,41 jawabannya. Cara menghitungnya 0,1 N per 0,1005 kali 12,35. kan sama kalau gitu. 0,1 per 0,105 kali 12,35 itu sama seperti Mbak Veronica tadi. Nggak kebalik dah. 0,1005 dibagi 0,1 kali 12,35. Balikannya Vero, Bu. Hmm. Ya, kalau Mbak Vero tadi kan 0,1 dibagi 0,1005 kali 12,35. Sehingga dapatnya 12,29. Mbak Ega dapatnya 12,41. Mestinya kalau 12,41 mestinya ngitungnya ini 0,1005 dibagi 0,1 kali 12,35. Oke, pokoknya 12,41 gitu ya. Ada lagi, masih ada lagi yang punya pendapat lain, yang jawabannya lain. Katanya kalau anak dua itu satu ke kanan, satu ke kiri berantem, nggak ada yang menengahi. Jadi makanya minimal punya anak tiga, gitu ya, supaya kalau berantem ada yang jadi Swiss. Swiss itu kan negara netral ya. Jadi yang netral. Ada yang mau nambahin? Jadi pilihan ketiga. Kayaknya enggak ya, karena pilihannya cuma itu mau 0,1 dibagi 0,1005 atau 0,1005 dibagi 0,1. Ya.
Oke, kita lihat ya yang A. Jadi tadi kan yang bereaksi dengan sampel bahan baku tadi kan ini ya, 0,1005 kali 12,35. Ya, ini kan, ini yang secara faktual ini yang bereaksi dengan sampelnya. Nah, kalau kita dapat data ini kan kita bisa ngitung jumlah mol yang bereaksi ya. Karena KiO3 itu kan IO3 minus ya, sehingga bilangan ekivalennya sama kan normalitas dan molaritasnya. Sehingga kita bisa dapatkan jumlah molnya dari 0,1005 kali 12,35. Ya, sehingga dapat mol tertentu. Nah, kalau dikonversi ke 0,1 normal, jumlah molnya harus tetap karena itu yang dibutuhkan untuk titik akhir titrasi, gitu kan? Sehingga tinggal dicari berapa volumenya kalau mau dapat jumlah mol yang sama. Makanya persamaannya menjadi 0,1005 kali 12,35 sama dengan 0,1 kali X mili. Ya, coba dihitung. Jadi berapa X-nya? 0,105 kali 12,35 sama dengan 0,1 kali X mili. Jadi X-nya berapa? 12,41, Bu. Ya, jadi itu. Anda nggak perlu ngapalkan rumus, tapi Anda pakai logika. Kan jumlah yang bereaksi molnya harus sama. Kita cuma mengkonversi eh, normalitasnya, ya kan? Tetapi jumlah yang bereaksi kan sama. Jadi Anda pakai hitungan itu. Dan logika yang kedua, kalau untuk mendapatkan mol yang sama, dengan 0,1005 itu butuh sekian mili. Kalau N-nya diturunkan, ya kan, pasti kita perlu mililiter yang lebih besar karena kita butuh jumlah yang sama, gitu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti karena kesetaraan atau perbandingan itu kan bisa perbandingan searah atau perbandingan berbalik arah ya. Pada ini yang kita butuhkan adalah itu tadi. Dua-duanya ini harus menghasilkan jumlah yang sama. Oke, jadi kita dapat jawaban yang adalah 12,41 mililiter. Pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah bisa menjawab? Kalau volume ekivalen 0,1 normalnya 12,41, berapakah persen berat vitamin? Siapa yang bisa menjawab? Bantu jawab. Ya, 9, sekian ya ada persennya. Jadi caranya 12,41 tadi, terus dikalikan ini ya. Ya, dapatnya 109 itu tadi. 109 gram. 109 miligram. Atau sudah persen itu, 109 itu. Persen. Ya, jadi kalau sudah ketemu miligramnya dari 12,41 dikalikan ini, ketemu berapa? Kemudian dibagi 100,5 kali 100%. Maka didapatkan 109, sekian. Ada komanya itu kalau saya nggak salah. 109,76 atau berapa ya. Ya, jadi di sana persennya sudah tahu. Sudah tahu persennya, maka yang C bagaimana jawabannya? Memenuhi persyaratan.
memenuhi persyaratan ya, karena ada di rentang 90,0 sampai 110,0. Maka oke, berarti obatnya bisa disimpan di warehouse. Instruksi bisa disimpan ya, sudah keluar dari ruang karantina. Nah, yang perlu diperhatikan pada memutuskan yang C, ini ada koma ya, koma 0 ini penting. Kenapa? Karena biasanya hasil pengujian itu akan dalam bentuk desimal ya kan, nggak bulat gitu ya. Desimal ini berarti kita butuh pembulatan sampai satu angka di belakang koma. Jadi Anda nanti membulatkannya itu hati-hati. Contoh misalnya ketemunya itu 110,05 gitu. Nah, itu nanti akan penting peran pembulatan untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak. Ya, ya. Saya kira itu gambarannya proses yang terjadi nanti di UAS soal saya mungkin bukan mungkin ya memang diminta untuk dalam bentuk MCQ semua. Tapi bukan berarti nggak ada hitung-hitungan ya meskipun MCQ akan ada hitung-hitungan. Nah, ini soal ini adalah contoh soal dalam bentuk uji kompetensi apoteker. Anda tahu kan ya nanti mahasiswa sekarang peraturan yang sekarang itu mahasiswa profesi itu baru bisa lulus disumpah dapat sertifikat kompetensi apoteker, dapat surat tanda registrasi apoteker kalau lulus uji kompetensi apoteker. Bentuk soalnya kayak begini. Jadi ada praktek ya, ada kasus yang harus diselesaikan dan itu ada di tempat praktek. Apakah di apotek, di rumah sakit, di industri farmasi, di distribusi, di puskesmas dan seterusnya. Jadi jangan khawatir semua pengetahuan yang didapat di S1 pasti bisa dijadikan materi untuk uji kompetensi karena basic science-nya ada di S1. Ya, tinggal prakteknya di profesi. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi iodometri. Soal-soal yang metode lainnya pasti kurang lebih juga akan sama seperti itu ya. Yang penting Anda tahu bagaimana menyamakan satuan gram dengan miligram, persen dengan ppm, persen dengan normalitas, mengkonversi hal seperti itu harus bisa semua. Ya. Oke, lanjut. Metode yang kedua adalah permanganometri. Dari namanya kita pasti tahu ini pakai permanganat ya. Yang dipakai sebagai titeran adalah KMNO4. Dan Anda masih ingat kalau KMNO4 itu warnanya ungu kan ya. Dan kalau ada dia terreduksi, dia akan menjadi tidak berwarna. Sehingga pada permanganometri itu kita nggak butuh indikator. Dari warna KMNO4 saja kita sudah akan bisa melihat adanya TAT atau titik akhir titrasi. Yang menjadi titik kritis pada titrasi permanganometri adalah pH. Mengapa? Kalau pH-nya tidak cukup asam, ya asamnya tidak kuat, yang terjadi justru reaksi yang lain. Jadi ada 3 kemungkinan reaksi yang terjadi. Kalau keasamannya sesuai, cukup kuat gitu ya, dianggap 8 ini, 8H plus ini, maka kita dapatkan Mn2 plus yang nggak berwarna. Dari warna ungu menjadi tidak berwarna. Kalau asamnya tidak cukup kuat, nggak terbentuk Mn2 plus, tetapi terbentuk MnO2 yang mengendap. Kalau tidak asam bahkan ya, maka akan terbentuk ion MnO42 minus yang berwarna coklat kalau saya nggak salah. Jadi kita nggak ingin yang dua ini, kita inginnya yang di atas sehingga faktor keasaman menjadi sangat penting. Ya. Beberapa analit yang bisa diuji itu. Ya. Kemudian KMNO4 ini tidak tersedia dalam kemurnian yang cukup sebagai standar primer, sehingga perlu proses pembakuan. Pembakuannya dengan senyawa-senyawa ini. Sehingga prosedur titrasinya pun seperti di asam basa Anda akan melalui 2 tahap ya. Ada pembakuan KMNO4 dulu dengan standar primer, tadi primernya terserah, tadi ada 3 alternatif yang bisa dipakai. Kemudian didapatkan data normalitas KMNO4, baru melakukan titrasi lagi untuk menetapkan kadar sampelnya. Contoh di farmakope permanganometri ini dipakai untuk menentukan kadarnya kalium permanganat. KMNO4 sendiri itu ini bukan sebagai preaksi ya. KMNO4 di sini sebagai bahan obat. Nanti Anda cari di rumah. Untuk apa sih KMNO4? Ini dijual di apotek nih, biasanya ditimbangin dengan berat tertentu terus dibungkus di kertas. Kertas apa puyer itu
atau apa namanya, dikemas di kemasan buyar itu dijual berbungkus ya. Nah, ini dengan menggunakan permanganometri. Sampel yang lainnya hidrogen peroksida. Ini juga pakai permanganometri. Ya, menggunakan ini, lihat asamnya sulfat. Berarti kan pH-nya dibutuhkan pH yang 1 gitu ya. 20 mili. Kemudian dititrasi dengan kalium permanganat 0,1 normal dan ada kesetaraan. Ya. Hidrogen peroksida sebagai bahan baku maupun pada sediaan larutan topikal H2O2. Ya. Contoh soalnya saya rasa sama saja. Kemudian untuk metode yang lainnya adalah bromatometri. Pada bromatometri titranya adalah K2CH2O7. Ini untuk teman-teman yang mau sholat Jumat boleh ya meninggalkan Zoom kalau mau sholat Jumat. Saya sudah capture tadi untuk presensinya ya. Silakan kalau mau meninggalkan untuk sholat Jumat. Kemudian K2CR2O7 karena purity-nya atau kemurniannya cukup tinggi, maka bisa digunakan sebagai standar primer. Metodenya sama, apakah dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Contoh yang ada di farmakope adalah penetapan etakridin laktat. Etakridin laktat ini Rivanol, larutan antiseptik, obat cuci luka kalau Anda cari di apotek ya. Ini ditetapkan dengan metode pakai kalium bikromat. Oke, yang berikutnya metode serimetri. Dari namanya sudah pasti tahu, pakainya CE pasti ya. Dan untuk indikator digunakan veroin dengan ini beberapa sampel. Kemudian untuk primernya bisa dapat sebetulnya ada, tetapi kalau di Indonesia kadang-kadang susah cari yang kemurniannya cukup untuk primer. Sehingga kalau nggak nemu, kadang-kadang mesti inden 6 bulan, inden 3 bulan karena harus beli di luar negeri. Maka boleh saja pakai yang tidak murni sampai 99,99% misalnya gitu ya, tapi perlu divakumkan. Contoh yang ada di farmakope, misalnya pada penetapan besi 2 glukonat. Besi 2 glukonat ini bahan baku untuk ini ya, apa sediaan penambah darah itu ya, yang untuk besi, untuk HB menambah. Ya, ini contoh-contoh saja. Berikutnya metode bromatometri. Ini sama yang dipakai adalah KBRO3. Kalau tadi kan KIO3, ini KBRO3. Indikatornya bisa pakai beberapa alternatif, phenolin yellow, alpha-naftolaflavon, dan seterusnya. Cara titrasinya juga sama, bisa langsung maupun tidak langsung ya. Kalau langsung itu seperti tadi, langsung bereaksi pakai PR2 atau tidak langsung dengan cara PR2-nya direaksikan antara KBR dan KBR3. Oke, saya kira itu terkait materi redox. Apakah ada yang mau ditanyakan? Minimal tahu prinsipnya tadi ya, tapi yang iodometri Anda harus tahu sampai, karena itu yang Anda praktekkan di lab ya. Ada pertanyaan? Baik, ya, jadi seperti yang saya sampaikan, soal saya MCQ, saya diminta membuat soal 30, setara dengan 30 soal MCQ. Tapi mungkin nanti ada beberapa soal yang karena hitungannya banyak, sehingga mungkin bobotnya 1 soal, tapi mungkin setara dengan 5 soal MCQ. Gitu. Jadi mungkin nggak persis 30 ya, tapi nilainya kurang lebih 30% dari soal iodometri. Demikian, cukup? Ada, saya kira cukup ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini saya tidak bisa mengeluarkan QR code karena di Cyber sudah 16 TM. Gitu ya, nanti saya urus ke akademik untuk kehadiran tadi, sementara sudah saya apa namanya
Saya capture pada waktu pesertanya banyak tadi 55 atau berapa itu tadi. Kalau yang sekarang mungkin sudah banyak yang berangkat sholat Jumatnya mungkin ya. Oke, saya kira demikian. Saya akhiri pertemuan untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sukses untuk UAS-nya.